Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 10 yang akan memaparkan materi dengan judul pengembangan bahan ajar tematik, yang beranggotakan saya sendiri, Nur Imamatun Nafisah, dan teman saya yakni Rizkyati Amalia. Baik, saya akan menjelaskan terkait pengembangan bahan ajar tematik, yang dimana tematik ini adalah memadukan satu pokok bahasan yang ditinjau dari berbagai disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan satu sama lain, yang kemudian dari beberapa atau satu pokok bahasan ini dikemaslah dalam satu bentuk, yaitu tema. Sedangkan untuk pembelajaran tematik ini sendiri adalah pembelajaran terpadu yang dimana guru melibatkan beberapa pelajaran yang diikat dalam tema-tema tertentu, dan kemudian melibatkan beberapa KD, hasil belajar, dan indikator dari mata pelajaran tersebut. Jadi, untuk pembelajaran tematik ini adalah memadukan dua atau lebih mata pelajaran dalam satu tema dan beberapa subtema. Untuk bahan ajarnya sendiri adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, yang dapat menciptakan lingkungan atau suasana yang memungkinkan peserta didik ini bisa melakukan proses proses pembelajaran. Jadi dalam pengembangan bahan ajar tematik ini, guru dapat merancang ataupun menyusun bahan ajar. Jadi dalam pengembangan bahan ajar tematik ini, guru sangat penting dalam menentukan atau menyusun atau mengembangkan bahan ajar tematik ini untuk menentukan keberhasilan proses belajar mengajar melalui bahan ajar yang dikembangkan. Selain itu juga, dengan adanya bahan ajar juga, guru akan lebih runtut dalam mengajarkan materi kepada siswa dan hingga tercapainya suatu kompetensi yang ditentukan sebelumnya. Maka dari itu, pengembangan bahan ajar tematik ini adalah suatu pendekatan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang ada di dalam sarana atau media bahan ajar yang berisikan cakupan materi dari suatu pokok bahasan tertentu. Untuk selanjutnya, karakteristik pengembangan bahan ajar tematik, yang dimana menurut Arianto dalam Prastowo ini, karakteristik pengembangan bahan ajar tematik ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada yang namanya aktif, yang dimana maksud dari aktif ini, bahan ajar tematik yang membuat materi ini harus menekankan pada pengalaman belajar dan mendorong keaktifan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, bermakna, yang mana dimaksudnya ini karakteristik bermakna ini yaitu dapat merangsang pengetahuan serta kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, holistik, yang dimana maksudnya ini bahan ajar tematik yang berkarakter holistik ini harus memuat suatu gejala atau peristiwa dari berbagai macam aspek yang memungkinkan terbentuknya suatu tema dan memberikan dampak yang bermakna dari materi yang akan dipelajari. Dan yang keempat, otentik, yang dimana karakteristik otentik ini memungkinkan siswa dapat memahami secara langsung maksud dari konsep maupun prinsip yang ingin dipelajarinya. Untuk selanjutnya, tujuan pengembangan bahan ajar tematik, yang dimana dalam tujuan pengembangan bahan ajar tematik ini ada 3 tujuan utama. Yang pertama, memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai kurikulum yang berlaku, yang dimana pendidik ini dapat menyediakan materi pembelajaran yang dibutuhkan siswa sesuai dengan karakteristik siswa sendiri, setting, maupun lingkungan sosial serta kurikulum yang berlaku dalam suatu periode jenjang pendidikan. Yang kedua, membantu memberikan alternatif bahan ajar untuk siswa. Maksudnya ini, alternatif yang dimaksud ini adalah pilihan lain dari buku pelajaran yang dibutuhkan dalam memenuhi kurikulum. Contohnya dengan media pembelajaran lain, film atau video pembelajaran. Yang ketiga, yaitu memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang dimana proses belajar mengajar ini adalah suatu proses atau usaha seorang guru dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas tingkah laku peserta didik agar menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Selanjutnya, fungsi pengembangan bahan ajar, yang dimana dalam pengembangan bahan ajar ini terdapat fungsi bahan ajar tematik dari berbagai pihak, baik dari pihak guru maupun pihak siswa itu sendiri. Yang dimana fungsi pengembangan bahan ajar tematik bagi guru ini yaitu yang pertama, menghambat waktu belajar mengajar, yang dimana dengan adanya pengembangan bahan ajar tematik yang disusun ini harus sesuai dengan kurikulum dan kompetensi yang akan dicapai, sehingga dengan adanya
pengembangan bahan ajar tematik ini dapat membantu guru dalam menyiapkan materi pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Ya, fungsi yang kedua yaitu peralihan guru menjadi fasilitator, yang dimana peran guru ini tidak hanya sebagai pembimbing atau pemberi nilai akademik, melainkan juga guru berperan sebagai fasilitator untuk memberikan pelayanan fasilitas guna untuk memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Fungsi yang ketiga yaitu meningkatkan proses pembelajaran, yang dimana dengan adanya bahan pembelajaran tematik ini dapat membantu proses pembelajaran menjadi efektif dan interaktif sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Fungsi yang keempat yaitu sebagai pedoman pembelajaran. Maksud pedoman ini adalah hal pokok yang menjadi pegangan atau arahan dalam melakukan sesuatu. Jadi, dengan adanya pengembangan bahan ajar tematik ini dapat membantu guru dalam mengarahkan sebuah aktivitas pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, fungsi yang keempat yaitu sebagai alat evaluasi hasil pembelajaran, yang dimana guru dapat mengevaluasi materi pembelajaran yang telah diberikan kepada peserta didiknya selama periode yang sesuai dengan kurikulum dan kompetensi yang harus dicapai. Sedangkan fungsi pengembangan bahan ajar tematik bagi siswa ini yang pertama, siswa dapat belajar tanpa harus ada guru bimbingan, yang dimana maksud ini peserta didik ini dapat belajar terlebih dahulu, baik itu di rumah maupun di sekolah, sebelum materi dimulai atau sebelum guru ini menjelaskan materi. Dan peserta didik juga dapat mengulang materi yang telah dipelajarinya kapan saja dan di mana saja. Fungsi yang kedua yaitu siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja, yang dimana maksudnya dengan adanya pengembangan bahan ajar tematik ini, siswa dapat mempelajari materi-materi yang ada di buku ini dalam waktu-waktu yang benar-benar diluangkan atau tanpa batasan ruangan. Fungsi yang ketiga yaitu siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan atau kemampuannya. Jadi, siswa ini dapat mempelajari beberapa materi dalam bahan ajar terlebih dahulu, tanpa mereka harus menunggu adanya guru atau mendengarkan penjelasan dari guru. Fungsi selanjutnya yaitu siswa dapat belajar berdasarkan urutan yang dipilihnya sendiri. Jadi, siswa ini dapat memilih atau mengurutkan beberapa materi dari bahan ajar terlebih dahulu untuk dipelajarinya. Jadi dalam pengembangan bahan ajar tematik ini, siswa tidak harus belajar sesuai urutan, melainkan bisa memilih sesuai yang dia inginkan. Fungsi selanjutnya dapat membantu potensi siswa untuk belajar secara mandiri. Jadi dengan adanya pengembangan bahan ajar tematik ini, siswa dapat belajar dengan mandiri atau berinisiatiflah untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Dan fungsi yang terakhir yaitu sebagai pedoman bagi siswa dalam mengarahkan aktivitas pembelajaran. Dan di mana dimaksudnya ini, dalam pengembangan bahan ajar tematik, guru dapat mengarahkan siswa dalam proses pembelajarannya sesuai dengan substansi kompetensi bahan ajar yang seharusnya dipelajari dan dikuasai. Selanjutnya yakni manfaat pengembangan bahan ajar tematik. Ada dua, yakni untuk pendidik dan untuk siswa. Untuk pendidik yakni dengan adanya pengembangan bahan ajar tematik menjadikan pembelajaran tidak bergantung pada sumber atau teks yang sulit difahami. Yang kedua, yakni menciptakan interaksi pembelajaran yang efektif antara pendidik dan siswa. Dan yang ketiga, yakni wawasan pengalaman. Selanjutnya, untuk siswa, yang pertama, aktivitas pembelajaran akan lebih nyaman dan menarik perhatian siswa. Yang kedua, waktu luang untuk belajar secara mandiri bisa lebih banyak sehingga ketergantungan terhadap guru menjadi berkurang. Yang ketiga, yakni bisa memudahkan siswa untuk memahami setiap kompetensi yang harus diraih. Selanjutnya, yakni ada prinsip-prinsip dalam memilih bahan ajar tematik. Yakni ada 6. Yang pertama ada prinsip relevansi. Materi yang diajarkan sebaiknya ada kaitannya dengan kompetensi dasar atau indikator yang diinginkan. Jika kemampuan yang diharapkan dikuasai peserta didik berupa menghafal fakta, maka materi pelajaran yang diajarkan harus berupa fakta. Yang kedua, yakni ada prinsip konsistensi. Jika kompetensi dasar harus dikuasai peserta didik terdiri dari beberapa macam, maka materi yang harus diajarkan harus meliputi bermacam-macam tersebut. Yang ketiga, yakni prinsip adekuasi.
yakni materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Misalnya, materi tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Yang keempat, ada prinsip validity. Prinsip ini menggunakan yakni materi yang akan diajarkan kepada peserta didik harus bersifat valid dan guru harus menghindari sebuah materi yang berkaitan dengan data, dalil, teori, konsep yang belum tepat kebenarannya. Yang kelima, ada prinsip interest, yakni materi yang diajarkan kepada peserta didik hendaknya mampu memotivasi peserta didik untuk mengenali dan mengembangkan keterampilan lebih dalam dari apa yang diberikan melalui proses belajar mengajar di sekolah. Dan yang terakhir, yakni ada prinsip kepuasan. Materi yang diperoleh dalam proses pembelajaran dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan. Selanjutnya yakni langkah-langkah penyusunan bahan ajar tematik. Yang pertama yakni menurut Gatot 2008 ada 4 tahapan pengembangan bahan ajar tematik yang meliputi 1. Mengidentifikasi aspek-aspek kompetensi dasar dan standar kompetensi yang menjadi acuan dalam pemilihan bahan ajar. Yang kedua ada mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar yang dibutuhkan. Yang ketiga, memilih bahan ajar yang sesuai dengan kompetensi dasar dan standar kompetensi yang diinginkan. Dan yang keempat, memilih sumber belajar yang sesuai. Yang kedua ada menurut Mbulu, yakni 2004. Dalam pengembangan bahan ajar terdapat 3 tahap yang harus dilakukan, yaitu merancang, yakni mengkaji dan menganalisis pembelajaran, serta menyeleksi dan mengurutkan isi pembelajaran. Yang kedua, ada menilai, yakni melakukan uji kelayakan draft awal. Yang ketiga ada pemanfaatan, yakni kegiatan pengembangan pembaca dan pengembangan bahan pembelajaran. Selanjutnya, menurut Kemendiknas 2008 menyebutkan ada 6 langkah dalam mengembangkan bahan ajar, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan menyusun standar kompetensi. Yang kedua, mengidentifikasi dan menyusun kompetensi dasar. Dan yang ketiga, mengidentifikasi dan menyusun indikator-indikator pembelajaran. Yang keempat, memilih dan menyusun materi pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Yang kelima, merancang aktivitas atau kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, yakni keenam, memilih dan menyusun bahan ajar yang sesuai. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.